Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, anwa'ul ma'arifi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada Anwa'ul Ma'arifi, jenis-jenis isim yang ma'rifah. Al-awwalu ad-dhamiru, yang pertama adalah dhamir. Qauluhu ad-dhamiru wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan dhamir adalah sesuatu yang menunjukkan akan mutakallim, kata ganti orang pertama, au mukhatabin, atau yang menunjukkan akan mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua, au ghaibin, atau sesuatu yang ghaib, kata ganti orang ketiga. Hadzal qismul awwalu minal ma'arifi wa huwa ad-dhamiru. Ini adalah penjelasan jenis pertama dari isim yang ma'rifat, yaitu dhamir. Wa huwa lafdhun yadullu ala mutakallimin ka'ana. Yang dimaksud dhamir adalah lafadz yang menunjukkan sesuatu atau menunjukkan mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama seperti ana. Au mukhatabin ka anta, atau yang menunjukkan akan sesuatu yang mukhatab, kata ganti orang kedua seperti anta. Au ghaibin ka huwa, atau yang menunjukkan sesuatu yang ghaib atau kata ganti orang ketiga seperti huwa. Wad dhamiru huwa a'raful ma'arifi ba'da lafdillahi atau lafdil jalalah wa dhamirihi. Dan dhamir adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah, setelah lafdul jalalah Allah dan dhamir yang kembali kepada lafdul jalalah Allah. Jadi dhamir adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafdul jalalah Allah. Innama kana lafdullahi a'rafal ma'arifi. Karena sesungguhnya lafadz Allah atau lafdul jalalah adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Li'annahu la yuhtamalu illal maula jalla wa'ala. Karena nama Allah ini, lafdzul jalalah ini, itu tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada kemungkinan yang lain kecuali hanya untuk Allah jalla wa'ala. Bi khilafi baqiyatil ma'arifi. Berbeda dengan isim-isim ma'rifah yang lain. Dia masih ada kemungkinan, musammanya yang diberikan nama itu, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wa a'rafud dhamairi dhamirul mutakallimi thumma al-mukhatabi thumma al-ghaibi. Dan dhamir yang paling ma'rifah itu adalah yang pertama dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama. Kemudian mukhatab, kata ganti orang kedua, kemudian ghaib, kata ganti orang ketiga. Qauluhu wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi aqumu wa taqumu. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala melanjutkan, yang namanya dhamir itu bisa jadi berupa dhamir yang mustatir, dhamir yang tidak nampak. Kal muqaddari wujuban, yang dari yang tersembunyi atau tidak nampak itu ada yang wajib tidak nampak. Dia tidak boleh nampak memang.
Ya, fi nahwi aqumu wa taqumu. Contoh yang mustatir atau muqaddar wujuban itu adalah aqumu dan taqumu. Saya berdiri dan kamu berdiri. Au jawazan, atau ada juga yang muqaddar atau mustatirnya itu jawazan. Artinya dhamir tersebut ya boleh nampak ya, atau boleh nampak pelakunya, atau boleh nampak dan juga boleh disembunyikan. Fi nahwi Zaidun yaqumu. Ya, contohnya Zaid sedang berdiri. Au barizun. Ya. Lawan dari mustatir atau pasangan dari mustatir adalah bariz, berarti yang nampak. Ad-dhamiru min haitsu dhuhurihi fil kalami wa adami dhuhurihi qismani. Ya, dhamir itu dari sisi nampak atau tidaknya dalam kalimat itu ada dua jenis. Al-awwalu barizun. Yang pertama adalah dhamir baris. Wa huwa ma lahu suratun fil lafzi. Yang disebut dhamir baris adalah dhamir yang nampak ya, bentuknya atau wujudnya di dalam lafaz. Kata imin katabtul wajiba. Ya, sebagaimana huruf ta yang ada dalam katabtul wajiba. Ya, saya telah mengerjakan atau menulis tugas. Nah, yang dimaksud tak di sini adalah yang di tu itu, katabtu. Nah, itu adalah dhamir baris karena nampak wujudnya dalam kalimat. Ats-tsani mustatirun. Yang kedua adalah dhamir mustatir. Wa huwal ladzi laisa lahu suratun fil lafzi. Yang dimaksud dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak nampak bentuknya atau wujudnya dalam kalimat atau dalam lafaz. Dan kita lihat catatan kaki, wala yakunut dhamirul mustatiru illa marfu'an. Ya, yang namanya dhamir mustatir itu pasti dia marfu'. Ya, li'annahu fa'ilun au naibuhu. Ya, karena yang namanya dhamir mustatir itu kedudukannya kalau tidak sebagai fa'il ya sebagai naibul fa'il. Wa huwa naw'ani, ya, dan dhamir mustatir itu ada dua jenis. Al-awwalu mustatirun wujuban. Yang pertama adalah dhamir yang wajib tersembunyi, ya, wajib istitar. Ya, kemudian ats-tsani mustatirun jawazan. Ya, untuk ini dhamir itu boleh nampak atau boleh disembunyikan. Fal mustatiru wujuban huwa alladhi la yahillu mahallahu ismun dhahirun wala dhamirun munfasilun yartafi'ul amilu bihi. Yang dimaksud dengan mustatir wujuban adalah dhamir yang kedudukannya itu tidak dapat digantikan oleh isim dhahir dan juga tidak dapat digantikan oleh dhamir munfasil. Ya, yang dia itu karena adanya amil menjadi marfu. Ya, tidak boleh digantikan kedudukannya baik oleh isim dhahir maupun dhamir munfasil, yang dia itu menjadi marfu karena adanya amil. Nahwu contohnya aqumu bisilati rahimi. Ya, aqumu bisilati rahimi. Ya. Atau saya menyambung tali persaudaraan saya. Fa fa'ilu aqumu dhamirun mustatirun wujuban. Maka fa'il pada fi'il aqumu ini adalah dhamir yang wajib mustatir, ya, wajib tersembunyi. Taqdiruhu ana. Yang takdirnya adalah ana. Wa hadat dhamiru la yahillu mahallahu ismun dhahirun. Nah, dhamir mustatir ini itu kedudukannya tidak mungkin digantikan oleh isim dhahir. Fala taqulu, maka engkau tidak dapat mengatakan aqumu khalidun. Mathalan, ya. Kita tidak dapat mengatakan
aku mukhalidun. Ya, ini maknanya jadi rusak. Ya. Karena akumu itu kembalinya kepada ana. Wala dhamirun munfasilun. Ya, dan juga tidak dapat diganti dengan dhamir munfasil. Fala taqulu akumu ana. Ya, dan juga tidak dapat diganti dhamir munfasil, kita tidak dapat mengatakan akumu ana. Ya. Saya berdiri, saya. Ala an yakuna fa'ilan. Ya, jadi ana walaupun memungkinkan muncul di sini, namun di situ tidak sebagai fa'il. Ya. Bal huwa taukidun lidhamiril mustatiri. Ya, namun di sini ana adalah taukid untuk dhamir mustatir. Walistitarul wajibu lahu mawadhi'u. Ya, dan dhamir yang wajib mustatir itu memiliki beberapa pembahasan atau memiliki beberapa bentuk. Minha, ya, diantaranya ya, al-awwalu ma'a fi'lil amril musnadi lil wahidi. Yang pertama adalah fi'il amr yang ditujukan atau disandarkan kepada satu orang. Nahwu contohnya aqimis sholata. Ya, contohnya aqimis sholata. Ya, wahai kamu seorang laki-laki, kerjakanlah sholat. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah kamu wahai Adam dan istrimu di surga. Fa anta taukidun lidhamiril mustatiri. Nah, maka anta yang setelah uskun ini adalah taukid untuk dhamir mustatir. Wa zaujuka ma'tufun 'ala dhamiril mustatiri. Ya, sedangkan zaujuka itu ma'tuf terhadap dhamir mustatir. Unzur ta'liqan fi akhir babi al-maf'uli ma'ahu. Ya, nanti kita dapat melihat penjelasannya di catatan kaki pada akhir bab maf'ul ma'ah. Ats-tsani ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi hamzatul mutakallimi. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang di awalnya ada hamzah yang menunjukkan kata ganti orang pertama. Ya, nahwu astayqidhu mubakkiran. Ya, astayqidhu mubakkiran. Ya, saya menunggu sejak pagi, sejak awal. Nah, hamzah yang ada pada astayqidhu itu bukan dhamir. Ya, itu bukan dhamir. Ya, itu hanya tanda. Ya, karena itu di sini dhamirnya tidak nampak. Ya, dan tidak nampaknya atau mustatirnya itu wujuban. Ats-tsalitsu yang kedua ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi an-nun. Dan juga fi'il mudhari yang awalnya itu ada huruf nunnya. Ya, ini adalah huruf yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Ya, dan itu bukan dhamir. Nahwu contohnya nahnu la nuhibbus sahara. Ya, kami tidak menyukai begadang. Ya, maka nun yang ada pada nuhibbu, nah itu menunjukkan ada yang artinya kami. Ya, namun itu bukan dhamir. Ya, dhamirnya di sini tetap mustatir, tidak nampak wujuban. Ma'al fi'lil ar-rabi'u ma'al fi'lil mudhari'il ladzi fi awwalihi ta'u khitabil wahidi. Yang keempat adalah dengan fi'il mudhari yang di awalnya ada ta yang menunjukkan lawan bicaranya seorang laki-laki. Ya. Nahwu contohnya anta tuhibbul kutubal mufidata. Ya, kamu menyukai buku-buku yang berfaedah. Ya, maka di sini ada fi'il mudhari tuhibbu yang diawali dengan ta. Nah, ini berarti di sini ada dhamir mustatir. Ya, yang wujuban.
yang takdirnya adalah anta. Wa ammal mustatiru jawazan, adapun yang kedua adalah mustatir yang jawaz, yang boleh. Fahuwal ladzi yahillu mahallahu alismudz dhahiru. Jadi mustatir jawazan adalah dhamir yang memungkinkan kedudukannya digantikan oleh isim dhahir. Awit dhamirul munfasilu. Namun kedudukannya itu juga dapat digantikan oleh dhamir munfasil. Wa huwal marfu'u bi fi'lil ghaibi. Dan ini adalah marfu' dengan fi'il yang ghaib, fi'il yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Nahwu, contohnya khalilun yuwadhibu 'alas sholati. Contohnya khalil yaitu terus-menerus mengerjakan salat. Maka di sini ada yuwadhibu. Ini adalah fi'il yang menunjukkan ghaib. Nah, ini dapat digantikan oleh isim dhahir. Misalnya yuwadhibu khalilun 'alas sholati. Yuwadhibu khalilun 'alas sholati. Pada saat itu fa'ilnya adalah isim dhahir khalilun. Awil ghaibati atau fi'il ghaibah yang menunjukkan pelakunya adalah seorang perempuan. Nahwu contohnya Aminatu tuhassinul hijab. Contohnya Aminah itu membaguskan hijab. Maka ini bisa juga diganti menjadi tuhassinu Aminatul hijab. Aminah itu menjadi fa'il untuk tuhassinu. Wa ghairihima, dan juga selain dari keduanya. Kita lihat catatan kaki. Huna qa'idatun la ba'sa biha fi hadzal mawdhi'i. Nah, dalam membedakan mustatir wujuban dan jawazan itu ada kaidah yang lain, yang tidak mengapa kita menjadikan itu sebagai pegangan dalam pembahasan ini. Wa hiya annahu idza kanat dhamirul mustatiru muqaddaran bi ana au nahnu au anta fahuwa mustatirun wujuban. Yaitu kaidahnya jika dhamir mustatirnya itu ditakdirkan untuk ana, nahnu dan anta, maka dhamirnya itu pasti mustatir wujuban. Wa in kana muqaddaran bi huwa au hiya fahuwa mustatirun jawazan. Namun jika dhamir mustatirnya itu ditakdirkan untuk huwa atau hiya, maka dia itu mustatirnya mustatir jawazan. Illa fi mawadi'a yasiratin ma'a af'alil istithna'i, kecuali dua kaidah ini, bahwa kalau ana, nahnu, anta itu dhamir mustatir wujuban, sedangkan kalau huwa dan hiya itu mustatir jawazan, itu kaidah umum. Namun kecuali di beberapa tempat yang sedikit saja. Contohnya bersama fi'il istithna. Mithlu khala wa ada wa laisa. Contohnya untuk khala, ada dan laisa. Wa ma'a fi'lit ta'ajjubil madhi. Dan juga ketika bersama fi'il ta'ajjub yang madhi. Wa fa'ilu ni'ma wa bi'sa idza kana dhamiran mufassaran bitamyizin ala ahadil qaulaini. Demikian juga kaidah ini tidak dapat dipakai untuk fa'ilnya ni'ma dan bi'sa jika dhamirnya itu ditafsirkan dengan tamyiz, menurut salah satu dari dua pendapat. Qauluhu au barizun. Yang kedua adalah dhamir bariz. Wa huwa imma muttasilun katai qumtu. Dhamir baris atau dhamir yang nampak wujudnya dalam kalimat itu ada dhamir yang muttasil, seperti ta yang ada pada qumtu. Wa kafi
akromaka, ya, atau kaf yang ada pada akromaka. Wahai gulamihi, atau hak yang ada pada gulamihi, au munfasilun, atau baris itu juga dapat berupa dhamir yang munfasil. Ka ana wa anta wa huwa wa iyaya. Sebagaimana ana, anta, huwa, dan iyaya. Taqaddama anna ad-dhamiral bariza huwa ma lahu suratun fil lafzi. Ya, telah berlalu penjelasan ya bahwa dhamir baris itu adalah dhamir yang memiliki wujud ya atau lafadz dalam kalimat. Wa huwa qismani, dan itu ada dua jenis. Al-awwalu muttasilun. Yang pertama adalah dhamir muttasil. Wa huwa alladhi la yubtada'u bihi fil kalami. Yang dimaksud dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak dapat memulai suatu kalimat. Ya, artinya tidak mungkin kita memulai suatu kalimat menggunakan dhamir muttasil yang bersambung. Wala yaqa'u ba'da illa. Ya, dan dhamir muttasil ini juga tidak mungkin terletak setelah illa. Kata ifi qaulika, ya, contoh dhamir muttasil adalah ta yang ada pada ucapanmu, istama'tu lil muhadarati. Ya, saya menyimak baik-baik ceramah. Ats-tsani munfasilun, yang kedua adalah dhamir munfasil. Wa huwa alladhi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir munfasil adalah dhamir yang dengan dhamir tersebut kita dapat memulai suatu kalimat. Dan juga dhamir munfasil itu dapat diletakkan setelah illa. Nahwu contohnya, anta tuhadzibu auladaka. Ya, engkau membesarkan anak-anakmu. Fa anta dhamirun munfasilun. Maka lafadz anta adalah dhamir munfasil. Li'annahu ubtudi'a bihi. Ya, karena anta ini dapat memulai kalimat anta tuhadzibu auladaka. Wa yasihhu wuqu'uhu ba'da illa. Dan anta itu memungkinkan untuk diletakkan setelah illa. Nahwu contohnya, la yaqumu bil wajibi illa anta. Ya, tidak ada yang mengerjakan tugas kecuali engkau. Maka anta di sini itu diletakkan setelah illa. Fa anta fa'ilu yaqumu. Maka anta adalah fa'il untuk yaqumu. Wad dhamirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawqi'ihi minal i'rabi thalathata aqsamin, atau ila thalathati aqsamin. Maka dhamir muttasil itu dilihat dari kedudukannya dalam i'rab, itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu fi mahalli raf'in faqat. Yang pertama adalah dhamir muttasil yang hanya memungkinkan untuk berkedudukan sebagai, atau hanya bisa berkedudukan marfu' atau rafa'. Ka'an yakuna fa'ilan au na'iba fa'ilin awisman linasikhin. Dhamir muttasil yang hanya bisa rafa' ini adalah dhamir yang menjadi fa'il, atau naibul fa'il, ya, atau isim untuk fi'il nasikh. Ya, apa fi'il nasikh? Mithla kana au ihda akhawatiha. Yang dimaksud dengan nasikh adalah kana dan saudari-saudarinya. Ya, maka isim kana dan seterusnya. Wa nahwi dzalika. Ya, dan yang sejenis dengannya. Wa huwa khamsatu dhamair. Dan dhamir muttasil yang hanya bisa berkedudukan sebagai rafa itu ada 5 dhamir. At-ta'ul mutaharrikatu. Yang pertama adalah ta yang diberi harokat. Nahwu alqaitu fil hafli kalimatan. Ya, contohnya,
alqaitu fil hafli kalimatan. Ya, saya membacakan di depan khalayak ya, sepatah kata. Nah, ta yang pada alqaitu adalah ta mutaharrikah. Dan dia hanya bisa berkedudukan sebagai rofa, ya, berkedudukan marfu. Wa aliful itsnaini. Yang kedua adalah alif itsnain. Nahwu al-waladani sami'a an-nasihata. Contohnya adalah kedua anak tersebut ya, mendengarkan nasihat. Maka alif itsnain yang ada pada sami'a itu adalah dhamir yang hanya bisa berkedudukan rafa. Wa wawul jama'ati yang ketiga adalah wawu jama'ah. Nahwu contohnya al-musalluna kharaju. Ya, orang-orang yang salat telah keluar. Maka wawu yang ada pada kharaju, nah itu adalah dhamir muttasil yang rafa dan hanya bisa rafa. Wa ya'ul mukhatabati. Yang keempat adalah ya mukhatabah, ya yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya adalah seorang perempuan. Nahwu contohnya anti tuhibbinal fadilata. Ya, kamu wahai seorang perempuan mencintai keutamaan. Maka ya yang ada pada tuhibbina itu adalah ya mukhatabah dan itu hanya bisa berkedudukan rafa. Wa nunul inafi. Yang terakhir adalah nun inaf. Nahwu antunna tuhadzibna auladakunna. Ya kalian, wahai para perempuan, mengasuh ya, anak-anak kalian. Maka nun yang ada pada tuhadzibna itu adalah nun inaf. Dan itu hanya memungkinkan menempati kedudukan rafa. Ats-tsani yang kedua ma yakunu fi mahalli nasbin au jarrin. Dhamir muttasil yang memungkinkan menempati kedudukan nasab dan jar. Ka'an yakuna maf'ulan aw isman linasikhin mithli inna au ihda akhawatiha au mudhafan ilaihi. Apa fiil yang apa dhamir muttasil yang bisa berkedudukan nasab dan jar? Itu adalah dhamir yang berkedudukan sebagai maf'ul atau sebagai isim untuk sesuatu yang nasikh. Yang dimaksud nasikh di sini adalah inna dan saudari-saudarinya. Atau dia berkedudukan sebagai jar ketika menjadi mudhaf ilaih. Ya. Wa nahwa dzalika dan yang sejenis dengannya. Wa huwa thalathatun. Nah, ada 3 dhamir yang seperti ini. Yang pertama ya'ul mutakallimi. Yang pertama adalah ya mutakallim, ya yang menunjukkan bahwa ada seorang yang mengacu kepada seorang yang berbicara. Nahwu amaroni ustadzi bihifdzi kitabi. Ya, ustadz saya telah memerintahkan saya untuk menjaga kitab saya. Maka di sini ada 3 ya mutakallim. Pertama adalah amaroni. Nah, amaroni ya yang ada di sini bersama nun wiqayah itu berkedudukan nasab sebagai maf'ul bihi. Yang kedua ada pada ustadzi. Nah, ya yang ada pada ustadzi itu berkedudukan sebagai jar, ya, menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga ada di kitabi. Nah, di sini menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Kemudian dhamir yang ketiga wakaful mukhatabi. Ya, kaf yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya adalah seorang laki-laki. Nahwu contohnya amaroka ustadzuka bihifdzi kitabika. Ya, ustadzmu telah memerintahkanmu untuk menjaga kitabmu. Di sini juga sama, ada 3 kaf. Ya, pertama amaroka. Nah, ka di sini
Kaf di sini menempati kedudukan nasab maf'ul bihi. Ustadzuka. Nah, kaf di sini menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Dan kitabika itu juga menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, wahaul ghaibi, hak yang menunjukkan ada satu orang laki-laki yang kata ganti orang ketiga. Ya, atau di sini bisa juga ghaibah, ya, untuk yang satu orang perempuan. Nahwu contohnya al-bintu tuhadzibuha ummuha. Ya, seorang anak perempuan itu ibunya lah yang membesarkannya, mengasuhnya. Maka di sini ada dua hak. Yang pertama tuhadzibuha, ha di situ sebagai kedudukannya sebagai nasab. Ya, karena menjadi maf'ul bihi. Yang kedua ummuha, di situ kedudukannya majrur sebagai mudhaf ilaih. Yang kedua wali banu yuhadzibuhu abuhu. Ya, seorang anak lelaki itu yang membesarkannya adalah ayahnya. Ada dua hak di sini. Yang pertama yuhadzibuhu, hu di situ kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Dan abuhu, nah hu di situ sebagai menempati kedudukan jarnya mudhaf ilaih. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ma yakunu fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Yaitu yang menempati kedudukan, bisa menempati ketiga kedudukan. Yaitu kedudukannya bisa rafa', nasab dan jar. Wa huwa na. Nah, di sini hanya ada satu, yaitu na saja. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya dalam firman Allah Ta'ala, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ada 5 na di situ. Yang ada pada Rabbana, yaitu menempati kedudukan jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua, innana, itu menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. Amanna, di situ menempati kedudukan rafa' sebagai fa'il. Kemudian ada lana, di situ menempati kedudukan jar karena setelah huruf jar. Kemudian dzunubana, di situ menempati kedudukan jar sebagai mudhaf ilaih. Wa ammal munfasilu fahuwa bihasabil i'rabi qismani. Sedangkan dhamir munfasil dari sisi i'rabnya itu ada 2 jenis. Al-awwalu ma yakunu fi mahalli raf'in faqat. Yang pertama adalah yang menempati kedudukan rafa' saja. Wa huwa 12 dhamiran. Dan di sini ada 12 jenis dhamir. Ana wa anta wa huwa wa furu'uha. Yaitu ana, anta, dan huwa dan cabang-cabangnya. Ya, karena ana itu mutakallim, cabangnya nahnu misalnya. Anta itu mukhatab, cabangnya anti, antuma, antum, antunna. Huwa itu ghaib, cabangnya hiya, huma, hum, dan hunna. Nahwu contohnya anta tahduru mubakkiran. Ya, engkau hadir awal. Fa anta dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka anta di sini adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, yang mabni dengan fathah, yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Ats-tsani ma yakunu fi mahalli nasbin faqat. Yang kedua adalah yang hanya dapat menempati kedudukan nasab. Wa huwa 12 dhamiran. Dan ini ada 12 dhamir juga. Iyaya wa iyyaka wa iyyahu wa
wa furu'uha, yaitu iyaya, iyaka, iyahu, dan cabang-cabangnya. Ya, sama, yang mewakili cabang dari mutakallim, ghaib, dan mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Ini lafadznya ada pada matan Al-Ajurrumiyah. Nahwu contohnya iyyaka kafa'al mudarrisu. Ya, hanya engkaulah yang diawasi oleh guru. Fa iyyaka maf'ulun muqaddamun. Nah, iyyaka di sini itu adalah maf'ul muqaddam. Mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Yang mabni dengan fathah menempati kedudukan nasabnya maf'ul bihi. Ya. Hadza huwal aisaru an na'tabiral jami'a dhamiran biduni tajzi'ati iya wal kafi. Ya, ini lebih mudah ya, kita mengatakan iyyaka itu sebagai dhamir. Ya, jadi semua iyyaka itu dhamir. Dibandingkan kita memisahkan iya dengan kaf. Ya, kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.